Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Filsafat Pendidikan akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu tentang materi implikasi demokrasi di dalam filsafat pendidikan yang diampu oleh Ibu Diah Qurratul A'yun, MPD. Kami dari kelompok yang terdiri dari Gesti Kinasi Hardini dengan 3 NIM akhir 270. Yang kedua, Ahmad Nur Hidayat dengan 3 NIM akhir 272. Yang ketiga, Cindy Mustikawati dengan 3 NIM akhir 277. Dan yang terakhir, Feby Nur Aida Pratiwi dengan 3 NIM akhir 283. Materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama, pendidikan yang demokrasi, yang di dalamnya terdapat 3 poin. Poin pertama yaitu nilai-nilai demokrasi sebagai dasar dan tujuan pendidikan. Poin yang kedua yaitu nilai-nilai demokrasi sebagai subjek matter atau isi pendidikan. Poin yang ketiga yaitu subjek didik yang berkarakter. Yang kedua yaitu nilai-nilai demokrasi dalam proses pembelajaran yang terdiri dari 5 aspek, yaitu aspek pendidikan, aspek subjek didik, aspek materi, aspek metode, dan aspek evaluasi. Pendidikan yang demokratis. Poin pertama yaitu nilai-nilai demokrasi sebagai dasar dan tujuan pendidikan. Dasar pendidikan. Dasar merupakan suatu landasan untuk berdirinya sesuatu. Fungsi dasar memberi arah kepada tujuan yang akan dicapai dan sekaligus sebagai landasan untuk berdirinya sesuatu. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan dianggap sangat penting dan merupakan masalah sentral yang diakui dalam pendidikan. Baru kemudian dibicarakan masalah yang lainnya seperti materi dan metode. Dan ketika seseorang atau individu ingin mendesain program pendidikan, maka harus dimulai dengan merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Tujuan pendidikan yang baik ada 3, yaitu yang pertama, tujuan baik. Tujuan yang baik berfungsi sebagai alat atau instrumen values untuk mencapai tujuan lain. Yang kedua, tujuan berada pada subjek didik. Artinya, tujuan dari pendidikan itu adalah perkembangan atau pertumbuhan subjek didik itu sendiri, seperti mempunyai etika, memiliki perilaku terpuji dan watak terpuji. Yang ketiga yaitu tujuan yang ideal. Tujuan yang merupakan sesuatu yang ideal, sesuatu yang berada di luar subjek didik, yaitu living values. 2. Nilai-nilai demokrasi sebagai subjek matter atau isi pendidikan. Istilah materi pendidikan berarti mengorganisir bidang ilmu pengetahuan yang membentuk basis aktivitas lembaga pendidikan. Bidang-bidang ilmu pengetahuan ini satu dengan yang lainnya dipisah-pisah, namun merupakan satu kesatuan yang utuh dan terpadu. Materi pendidikan harusnya mengacu pada tujuan, bukan sebaliknya tujuan mengacu pada suatu materi. Oleh karena itu, materi pendidikan tidak boleh berdiri sendiri, terlepas dari kontrol tujuan. Menurut Dewe, ada 2 hal mendasar yang harus diperhatikan pada materi pendidikan, yaitu yang pertama, peranan pendidikan dalam pendidikan. Yang dimaksud yaitu untuk menawarkan sebuah lingkungan yang kondusif yang akan merangsang jawaban dari seorang subjek didik dan mengarahkan orientasi belajar. Terus kemudian yang kedua yaitu perkembangan materi ajar dalam pengalaman subjek didik. Materi ajar diperlukan untuk menyiapkan makna kebiasaan-kebiasaan yang ditanamkan. Maka materi ajar secara langsung telah membawa kerangka hubungan sosial. Kemudian ada 3 tahap pengalaman subjek didik dalam mengembangkan materi ajar, antara lain: pertama, ilmu pengetahuan itu ada sebagai kandungan kemampuan inteligensi, yaitu adanya kekuatan untuk melakukan sesuatu. Tahap ini dikenal sebagai materi yang diungkapkan dengan memperkenalkan benda-benda. Yang kedua, yaitu materi ajar harus diberikan secara
sedikit demi sedikit ke dalam information atau communication subject matter, atau menurut Dewey disebut indirect knowledge. Tahap ini materi ajar fokus pada komunikasi sosial termasuk pendengaran dan berbicara dengan orang yang membaca buku-buku yang dapat menyesuaikan koneksi yang sama dengan orang lain secara efektif dan berkelanjutan. Untuk yang ketiga, yaitu materi ajar adalah memperluas dan bekerja secara logis yang mengorganisir materi dari pakar tentang pelajaran tersebut. Sains merupakan pengetahuan yang dirasionalisasikan, di mana dia mempresentasikan dalam level-levelnya, menghasilkan pembelajarannya sempurna, yaitu perwujudannya. Yang ketiga yaitu subjek didik yang berkarakter. Menurut Hardwell, ada 5 indikator keberhasilan dari proses internalisasi nilai-nilai berdemokrasi, yaitu yang pertama, receiving. Adanya emosi dan perasaan pada subjek didik ketika menyimak secara sadar tetapi masih pasif dan bersifat selektif terhadap sistem nilai baru tersebut. Yang kedua yaitu responding. Responding yaitu subjek didik yang mempunyai cita rasa atau bercita-cita dan punya kemauan untuk menanggapi, tidak dengan keterpaksaan, dan merasa puas sistem nilai pada sistem nilai baru tersebut. Yang ketiga yaitu following. Following yaitu subjek didik yang sudah memiliki kecintaan dan sudah mempunyai sikap menerima atau tidak menerima, tetapi sudah mempunyai ikatan batin dengan sistem nilai-nilai tersebut. Yang keempat yaitu organization. Organization adalah subjek didik yang mempunyai sistem nilai baru, yaitu sudah mempribadi nilai-nilai baru tersebut ke dalam dirinya sendiri. Pada tahap ini, subjek didik sudah membandingkan antara nilai yang diyakini dengan baru tersebut dan diusahakan untuk dikonsepsikan. Yang kelima yaitu karakterization, yaitu subjek didik yang sudah mempunyai sistem keyakinan yang kemudian keyakinan tersebut nampak dalam tindakan, sehingga subjek didik mempunyai kecakapan untuk menata dan mereduksi worldview-nya yang kompleks menjadi lebih sederhana, stabil, dan efektif. Ada 4 ciri dasar dalam pembentukan karakter, yaitu yang pertama, keteraturan interior, di mana setiap tindakan diukur berdasarkan hierarki nilai. Maka di sini nilai menjadi pedoman normatif setiap tindakan. 2. Koherensi yang memberi keberanian, membuat seseorang teguh pada prinsip, tidak mudah terombang-ambing pada situasi baru atau takut resiko. 3. Otonomi. Di sini seseorang menginternalisasikan aturan dari luar sampai menjadi nilai-nilai bagi pribadi. Ini dapat dilihat lewat penilaian atas keputusan pribadi tanpa terpengaruh atau desakan serta tekanan dari pihak lain. 4. Keteguhan dan kesetiaan. Keteguhan merupakan daya tahan seseorang guna mengimini apa yang dipandang baik, dan kesetiaan adalah dasar bagi penghormatan atas komitmen yang diberi. Selanjutnya, nilai-nilai demokrasi dalam proses pembelajaran ada 5. Yang pertama yaitu aspek pendidik. Keberhasilan internalisasi nilai-nilai demokrasi dalam pendidikan ditentukan oleh seorang guru dalam konteks sekolah, orang tua dalam konteks keluarga, dan pemimpin atau tokoh-tokoh masyarakat dalam konteks masyarakat. Dalam konteks pembelajaran, maka gurulah sebagai pemeran penting. Secara konvensional, guru paling tidak harus memiliki 3 kualifikasi dasar, yaitu menguasai materi, antusiasme, dan penuh kasih sayang dalam mengajar dan mendidik. Guru atau pendidik berperan sebagai model bagi subjek didik dalam rangka mewariskan nilai-nilai terpuji kepada subjek didiknya. Yang kedua, aspek subjek didik. Subjek
Subjek didik adalah pihak yang menerima informasi atau pihak yang menerima pewarisan nilai-nilai atau sebagai pihak yang menjadi sasaran dalam internalisasi nilai. Maka, subjek didik juga harus diperhatikan perkembangan dan pertumbuhannya. Supaya nilai-nilai demokrasi tersebut terinternalisasi kepada subjek didik dalam konteks proses pembelajaran, maka perlu diperhatikan aspek perkembangannya, khususnya perkembangan sikap dan tingkah lakunya. Untuk itu, dalam pendidikan Islam, kepribadian subjek didik meliputi 1. Kepribadian kemanusiaan yang dibagi menjadi 2, yaitu kepribadian individu dan kepribadian umat. Yang kedua, kepribadian samawi, yaitu kepribadian yang dibentuk melalui petunjuk wahyu dalam kitab suci. Yang ketiga, aspek materi. Aspek materi adalah aspek yang sangat menentukan dalam internalisasi nilai, di samping pembawa berita atau pendidik dan yang menerima berita atau subjek didik adalah isi dari berita yang dibawa oleh guru. Dalam pendidikan Islam, materi yang dibawa atau diwariskan dari generasi ke generasi adalah hal-hal yang berkenaan dengan nilai-nilai Islam itu sendiri, seperti nilai ketakwaan dan nilai-nilai demokrasi sesuai dengan nilai-nilai yang diwariskan oleh pendidikan Islam. Dengan demikian, nilai-nilai demokrasi dapat diinternalisasikan dalam proses pembelajaran nilai Islam. 1. Kebebasan. Ada 3 jenis nilai-nilai kebebasan, yaitu kebebasan berkarya, mengembangkan potensi, dan berpendapat. Yang kedua, persamaan. Subjek didik yang belajar pada lembaga pendidikan tidak ada perbedaan derajat atau martabat. 3. Persaudaraan. Pekerjaan mendidik adalah pekerjaan yang didukung oleh sikap penuh penghormatan, persaudaraan, dan penuh kasih sayang pemberi berita dengan penerima berita atau antara pendidik atau guru dengan subjek didik atau siswa. Internalisasi ketiga nilai tersebut sebagai materi atau bahan ajar dalam rangka pelaksanaan sistem pembelajaran yang demokratis di lingkungan pendidikan, baik di keluarga, sekolah, dan masyarakat. 4. Aspek metode. Metode merupakan cara yang harus ditempuh secara teratur dengan baik untuk mencapai tujuan pendidikan. Maka suatu metode memiliki 4 kriteria, yaitu seleksi, gradasi, presentasi, dan repretasi. Dengan repetisi, bagaimana metode itu membuat ulangan atas bahan yang telah disajikan agar subjek didik dapat menguasainya dengan baik. Dengan demikian, ada banyak metode yang diperlukan dalam pembelajaran nilai-nilai, di antaranya metode ceramah, tanya jawab, diskusi, pemberian tugas, demonstrasi, dan eksperimen. Selain metode-metode di atas, ada juga metode yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar, yaitu metode berpikir reflektif, di mana adanya problema yang dihadapkan kepadanya untuk dipecahkan. Sebuah metode internalisasi dapat dikatakan berhasil apabila subjek didik dapat menghayati dan memecahkan segala problema yang dihadapi dengan pikiran tidak didukung dan dipaksakan untuk menerapkan satu metode tertentu. Yang kelima, aspek evaluasi. Berhubungan erat dengan tujuan pendidikan, evaluasi berusaha menentukan apakah tujuan pendidikan tercapai atau tidak tercapai. Selama ini, evaluasi pembelajaran terhadap subjek didik hanya terfokus pada ranah kognisi saja, kurang memperhatikan ranah-ranah yang lain, seperti ranah afeksi dan psikomotor. Maka, evaluasi dalam proses internalisasi bersifat afektif dan membutuhkan waktu yang lama untuk melihat hasil yang diinginkan. Artinya, penilaiannya bersifat afektif, yaitu tidak bisa dicapai waktu dekat, seperti menilai tingkah laku dan sikap subjek didik, suka atau tidak suka pada suatu mata ajar. Maka dari itu, karena penilaiannya bersifat kualitatif, maka untuk melihat apakah nilai-nilai demokrasi sudah terinternalisasi dalam sikap dan tingkah laku si subjek didik, maka seorang pendidik tidak hanya evaluasinya diadakan di sekolah saja, tetapi butuh juga memperhatikan bagaimana subjek didik bersikap ketika berada di lingkungan keluarga dan juga lingkungan masyarakat. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.